Mbak Nur, waktu kecil itu saya itu oleh nenek saya, kebetulan ayah saya memang dari Bali, tapi ibu saya dari Jogja, dari Jawa. Nenek saya yang dari Jogja itu selalu menceritakan tentang mitos ya, kalau mitos tentang Prambanan, bahwa Prambanan itu dibuat oleh Bandung Bondowoso dalam waktu 1 malam. Kemudian di sana ada Roro Jonggrang juga yang kalau dulu itu di zaman Belanda itu sampai memikat ya, dari jauh kelihatan cantik, dekat kok kayak batu lagi. Jadi image saya itu selalu Prambanan itu ke sana. Nah, apa betulkah itu dibuat oleh Bandung Bondowoso dalam waktu 1 malam itu, Mbak Nur? Gimana nih Mbak Nur? Silahkan. Baik Bu Indri, ini sejak kecil saya juga mendengar cerita seperti itu Bu. Jadi memang di masyarakat Indonesia itu memang sudah mendarah daging dan sudah melekat bahwa kalau kita mendengar kata Prambanan pasti Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang, Prabu Boko semalam kayak gitu kan. Nah, tapi tidak. Di sini fakta membuktikan, fakta membuktikan. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan mitos juga, karena dengan mitos juga itu bisa memperkenalkan kepada masyarakat itu lebih luas lagi. Di balik mitos itu pasti tersembunyi sebuah cerita yang sebenarnya. Cerita yang sebenarnya itu berkaitan dengan pendirian Candi Prambanan. Memang di prasasti manapun, sebagai seorang arkeolog ya, tentu saja kita harus berbicaranya itu ilmiah. Jadi kalau tidak ada bukti yang mendasari, kita tidak boleh berbicara sembarangan. Di sini memang tidak ditemukan prasasti atau belum ada prasasti yang menyebutkan kapan Candi Prambanan itu dibangun. Tahunnya loh ya, tahunnya kita memang belum tahu. Tetapi di prasasti Siwagerha yang diidentikan dengan Candi Prambanan, itu disebutkan bahwa Candi Prambanan atau Arca Trimurti itu ditasbihkan atau diabiseka oleh Raja Kayuwangi itu pada tahun 856 Masehi. Pada hari Kemis Wage, buku Urukung, dan disitu disebutkan dengan jelas ya tentang pentasbihan arca itu. Kemudian yang berkaitan dengan Roro Jonggrang. Sebenarnya tokoh Roro Jonggrang ini siapa gitu kan. Di Candi Prambanan ini bahkan seringkali ketika saya di Candi Prambanan banyak wisatawan itu yang tanya, gimana ya Roro Jonggrang yang cantik jelita kayak gitu kan, yang manusia kemudian dikutuk menjadi batu gitu kan. Roro Jonggrang ini sebenarnya kalau di Prambanan itu adalah Durga Mahesasura Mardini atau Dewi Durga. Dewi Durga ini adalah sosok Dewi Ibu bagi kita. Kenapa digambarkannya itu Durga Mahesa Suramardini? Kenapa enggak Mahakali? Kenapa enggak Durga-Durga yang lainnya? Gitu kan? Karena memang wujud dari Parwati ini kan sangat banyak sekali. Ada berkaitan erat karena kebanyakan arca di Indonesia ini jika menggambarkan Durga itu selalu cerita yang ditampilkan itu adalah Durga Mahesa Suramardini. Jadi ketika namanya Mahesa karena Asura itu berbentuk seperti kerbau ya kan. Mahesa itu dalam bahasa Sanskerta kan artinya kerbau. Kalau kita pernah melihat film Mahakali di Antv itu kan kita pernah lihat ya itu ya, ketika Dewi Durga itu mengalahkan Asura yang bernama Mahesa itu dengan bantuan senjata dari para dewa. Jadi tiba-tiba Durga memiliki tangan banyak, dia dipinjemin cakra, dipinjemin pedang,
Hatka, kemudian Panah dan kawan-kawannya itu karena untuk membunuh si Asura itu. Sedangkan sosok Bandung Bondowoso sendiri itu tidak lain adalah sosok dari Dewa Siwa. Nah, kenapa itu diciptakan mitos Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang, pembangunan candi dalam waktu semalam? Sebenarnya itu kalau menurut pandangan saya ya itu sebenarnya untuk meruntuhkan rasa percaya diri bangsa kita. Jadi nanti kalau seandainya pada waktu itu negara umat kita atau bangsa kita itu tahu bahwa leluhur kita ini jaya banget, leluhur kita ini sakti banget, leluhur kita ini hebat gitu kan, ditakutkan nanti dia akan melawan si Belandanya atau penjajahnya itu, karena banyak sekali arca kita ya, arca kita itu banyak sekali dibawa ke Belanda karena itu sebagai rampasan perang. Jadi kayak untuk menunjukkan bahwa saya pernah atau kami pernah menguasai negara sana, itu buktinya ini kayak gitu. Jadi memang mitos Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang itu ya just only mitos seperti cerita Sang Kuryang di Tangkuban Perahu. Kalau cerita sebenarnya itu merupakan cerita leluhur kita, cerita pembangunan candi yang sangat luar biasa hebatnya. Coba kita bayangkan candi sebesar itu, tingginya 47 meter, Candi Siwa itu ada 4 ruang, teknologinya pada waktu itu luar biasa sekali. Dan tentu saja pembangunan Candi Prambanan itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu 1 hari. Karena membangunnya itu ibaratkan kita menyusun puzzle. Jadi antara batu satu dengan batu yang lainnya itu kalau bukan pasangannya dia nggak mau nyambung, nggak mau klik gitu. Nah ini juga bagi kaum muda aja ya. Ini kalau misalkan candaan kita para arkeolog itu adalah batu aja punya pasangan, masa kamu 2022 masih jomblo? Kayak gitu. Jadi memang Candi Prambanan itu ibaratkan puzzle ya, puzzle raksasa. Meskipun batu A sama batu, misalkan batu B sama batu A itu kelihatannya pasangannya, tapi dia beda gitu ya, bukan pasangannya, dia nggak mau pasang gitu. Meskipun bentuknya sama, dia nggak mau bunyi klik gitu, dia nggak mau. Jadi memang itu kehebatan leluhur kita sudah menciptakan batu satu dengan batu yang lainnya itu dia tidak sama. Nah, tapi kelihatannya itu sama gitu loh. Kalau dilihat dari jauh. Kayak gitu Bu Indri. Luar biasa ya teknologinya ya zaman itu ya. Terima kasih Mbak Nur, ini sudah menjelaskan ternyata itu bukan buatan Bandung Bondowoso dalam 1 hari ya. Kita jadi tahu nih. Kemudian kalau Prambanan sendiri dibuat itu pendirian pemanfaatan Candi Prambanan sendiri dulunya itu untuk apa sih Mbak Nur? Baik Bu, jadi dulunya itu Candi Prambanan itu memang dibangun atau didirikan itu untuk memuliakan Dewa Siwa. Jadi di Prasasti Siwa Gerha itu kan dikatakan bahwa mari kita memuja Dewa Siwa. Ini adalah tanah untuk Dewa Siwa. Dan di situ pula disebutkan Mamuja Ri Pratidina. Itu artinya memujalah kamu setiap hari di bangunan suci Siwa. Nah, Candi Prambanan itu kan nama aslinya adalah Siwalaya atau Siwa Gerha. Itulah kenapa pada waktu itu, jadi itu kan disinyalir Candi Prambanan itu dibangun oleh Rake Pikatan ya. Sang Jatiningrat itu memang beliau ini memuja semua dewa ya. Jadi semua dewa itu dikumpulkan, dipuja jadi satu agar beliau itu kuat. Karena pada masa pemerintahan beliau itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Rake Walaing Pukumbayoni. Ini merupakan pemberontak atau dia penyerang kerajaan itu yang sangat cerdik ya, yang dia susah dikalahkan oleh sang raja, oleh sang Rake Pikatan sendiri. Bahkan panglimanya aja nggak mampu mengalahkan dia karena dia bersembunyi di atas bukit, ada benteng pertahanannya yang sampai sekarang itu disinyalir sebagai Ratu Boko. Itu sebagai benteng pertahanannya Rake Walaing Pukumbayoni. Nah kemudian untuk mengalahkan si Walaing Pukumbayoni ini, dia harus meminjam kekuatan dari para dewa itu tadi. Dia berharap dengan memuja Siwa sebagai Mahadewa, memuja Siwa sebagai guru, memuja Ganesha, memuja Durga, memuja Brahma, Wisnu.
memuja Nandi, dia memiliki kekuatan itu segalanya. Tetapi sayangnya rakyat Pikatan juga tidak bisa mengalahkan si Empu Kumbayuni. Yang bisa mengalahkan siapa? Putra bungsunya, namanya Rake Kayuwangi. Itulah kenapa pada saat pemerintahan Rake Pikatan nanti terjadi perang perebutan kekuasaan. Karena sebenarnya yang berhak atas tahta Mataram setelah Jatiningrat itu lengser, itu adalah Gurunwangi ya, atau putra pertama. Kan putra pertama itu putra mahkota. Tetapi karena putra kedua, putra bungsunya Kayuwangi dia, Lokapala itu yang dia berhasil mengalahkan Waleng Kumbayuni sebagai balasan karena kamu sudah mengalahkan musuh kerajaan yang sangat hebat, maka kamulah yang akan naik menjadi raja. Nah inilah nanti biang kericuhan setelah Rake Pikatan itu ya sebenarnya perebutan tahta itu. Karena kerajaan kita hancur itu karena perebutan tahta, perang saudara sebenarnya. Dari zaman awal sampai Majapahit itu pasti yang membuat kerajaan kita hancur itu adalah perebutan tahta.